perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Injil itu ya. Pasal ini Ustaz. Pasti kejadian. Iya, pasal 6. Kan kisah penciptaan Adam Hawa ini. Betul ya Ustaz. kan? Itu pasti. Ini temanya tentang perempuan, Ustaz, tentang Hawa. Kejadian berapa? Kejadian 6. Kejadian 3 pasal 6. Pasal 6. Ya. Gimana Ustaz cerita tentang Hawa ini? Berarti kalau di situ yang salah apa? Yang salah duluan siapa yang salah duluan? Perempuan. Wanita, Hawa duluan baru kasih suami ya. Kasih suaminya, terus langsung makan berdua. Di Islam lihat. Gimana Ustaz? Di Islam tuh ternyata ulama tafsir. Ada yang berpendapat itu juga. Gitu. Ada yang berpendapat memang, tapi memang kalau ini kan di atas kisahnya pasti ular tuh. Saya tahu. Karena saya dulu juga punya Injil, suka baca juga lihat. Oh gitu. Yo iya kan. Saya kan dulu juga belajar Belajar tentang perbandingan agama apa gitu ya. Iya. Saya punya Injil lengkap, Lid. Oh gitu. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada. Bahasa Arab juga ada. Punya saya, bahasa Arab ada. Injil bahasa Arab loh. Yang kalau nulis Allah tuh sama kan tulisannya Allah juga ini. Pasti. Iya kan? Itu kalau saya taruh perpustakaan saya dikira kitab apa gitu. Padahal itu Injil. Gimana Zat tentang tema ini Zat? Kalau ini kan coba bedanya dalam Islam enggak ada tema ular. Iya. Ini kan tema ular, tapi kalau siapa yang salah duluan? Ya kan? Ini kan penting nih untuk suami istri tentang tema dosa atau kesalahan dalam rumah tangga. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau di Injil ayatnya jelas tuh. Wanita. Yang salah Hawa. perempuan. Hawa salah Iya. duluan dah. Ya kan? Nah, Hawa salah duluan. Ternyata di dalam tafsir-tafsir ulama ada yang kayak gini. Contoh tafsir paling terkenal, tafsir Ibnu Katsir. Iya. Itu kalimat Imam Ibnu Katsir jelas tuh, bahwa Adam yang duluan. Maaf, Hawa yang makan duluan sebelum Adam. Iya. Gitu. Itu jelas tuh. Imam Ibnu Katsir berpendapat itu, umpamanya tafsir Al-Muharrar Wajiz Ibnu Atiyah juga bicara itu. Bahkan tafsir As-Sa'di yang belakangan juga bicara gitu juga. Sama. Jadi intinya sama dengan Injil itu. Ulama mengatakan bahwa ini yang salah adalah Hawa. Jadi perempuan salah. Tapi ada yang menarik. Iya. Tafsir yang fokus pada ilmu sastra. Yaitu fokusnya di ilmu balaghah. Yaitu Al-Allamah Ibnu Asyur. Ini ulama abad lalu. Tapi Masya Allah, memang tafsirnya itu boleh kita katakan sepanjang sampai hari ini itu sangat amat sedikit atau bahkan belum ada yang menulis tafsir dengan fokus ilmu balaghah. Nah ini beliau nulis nih, sastra. Imam Ibnu Asyur mengatakan menarik tuh, kata beliau, justru kalau ngelihat teks Qur'ani, gitu kan, itu sebenarnya setan itu memang yang digoda itu Adam oleh setan itu. Karena setan tahu persis. Kalau Adam tergelincir, istrinya pasti ngikut. Ini kalimat ya. Sehingga Adam itu makan buah itu, kemudian setelah itu istrinya ngikut makan. Jadi rasa dalam teks Quran menunjukkan, kata Ibnu Asyur ya, menunjukkan bahwa berarti yang salah duluan malah Adam. Berarti setidaknya ini ada 2 poin Sat. Yang pertama adalah tentang tema wanita dahulu yang melakukan kesalahannya, dan para ulama juga ada yang membahas itu. Ada. Dan ada juga yang mengatakan justru malah Adam duluan. 2 poin ini saja Sat. Kira-kira kalau anggaplah dia perempuan duluan, Sat. Ini sebabnya karena perempuan dulu yang melakukan kesalahan. Apakah ada pengaruh dalam, karena kebanyakan di rumah tangga hari ini kan seringkali banyak problem rumah tangga disebabkan oleh banyak perempuan. Suami-suami suka menyalahkan ini gara-gara kamu nih, gitu atau para perempuan yang memulai kerusakan ini. Gimana Sat kira-kira? Iya, gini. Jadi kan gini ya. Ayat nih, contoh ayat ya. Yang harus dipastikan gini. Pertama, yang pasti adalah dua-duanya salah. Itu pasti. Oh iya. Kenapa? Karena sama-sama makan ya. Betul. Quran juga mengatakan falamma dzaqa. Iya. Zakat itu kedua-duanya ikut merasakan. Falamma dzaqash syajara. Jadi ketika keduanya makan, jadi sudah, memang dua-duanya salah. Nah itu harus diakui, dua-duanya salah. Cuma kita harus belajar tentang kalau ada muncul pertanyaan, siapa yang memulai? Iya. Gitu kan. Kan bisa jadi kita akan ini gara-gara dimulai, kalau enggak mungkin juga enggak gitu kan. Jadi main salah-salah. Iya makanya. Nah sekarang dua-duanya pasti salah.
Sekarang siapa yang memulai? Kalau Injil itu jelas perempuan yang salah duluan. Ternyata Quran enggak, Lid. Ternyata Quran itu ketika betul dua-duanya salah, Quran tidak ada yang menunjukkan bahwa perempuan itu yang bersalah duluan. Tapi justru ada isyarat. Ini isyarat. Iya. Yang tadi disampaikan oleh Imam Munashur. Iya. Isyarat justru kesannya malah Adam yang salah duluan. Contoh. Ketika Allah menyampaikan tentang ayat tentang mereka sudah makan nih, fa'akala, mereka dua-duanya makan. Dua, akala itu dua-duanya makan. Makan kemudian telanjang, itu kan nanti. Okay. Tapi nanti di ujung ayatnya Allah menyampaikan wa asa adamu rabbahu faghawa. Dan Adam maksiat pada Robnya dan dia dalam kesalahan. Oke. Kenapa Adam sendirian? Oh, makan berdua kok. Nah, gitu maksudnya. Betul. Lihat ya. Iya, makan berdua nih. Kenapa Adam yang salah? Iya. Jadi maka tadi Imam Munashur mengatakan kalau dari sisi sastra ada isyarat bahwa Adam duluan loh yang salah. Iya. Adam makan duluan gitu ya. Iya. Oke, itu dikuatkan dengan ayat lain. Ayat lain gini. Ayat lain adalah ketika sudah salah, ya kan? Adam itu kan tahu dia salah. Hawa juga tahu. Kemudian mereka salah nih, harus tobat nih kita. Begitu tobat, maka Adam harus belajar lagi pada Allah gimana caranya tobat. Betul ya? Quran mengatakan fatalaqa Adamu mir rabbih. Ya. Adam talaki pada Robnya. Iya. Ya kan? Yang belajar malah Adam. Yang belajar Adam. Laki-laki posisinya. Jadi loh, Hawa kok gak belajar? Ya. Kan yang salah berdua. Jadi ada isyarat-isyarat itu lah lihat ya. Jadi tapi karena ini ulama di dalam tafsir itu ada dua pendapat. Iya. Tapi menurut saya ya, menurut saya ini dua-duanya layak untuk dipelajari. Gitu. Jadi yang pertama perempuan ya. Satu perempuan yang memberikan yang melakukan dulu kejahatan. Kalau versi tafsir dan ini sama dengan Injil ya. Dengan Injil. Kalau versi tafsir ulama seperti Ibnu Katsir tadi saya sebutkan bahwa yang salah duluan perempuan. Ini begini Lid, itu artinya ya. Kalau Hawa duluan, dan itu sudah dijelaskan juga, dijelaskan juga di dalam tafsir. Jadi Hawa itu bahasa kita ya, membisiki sehingga sebuah kesalahan itu di mata suami menjadi indah. Oke. Jadi kalau dalam kehidupan hari-hari ini kalau saja suami melakukan sesuatu, bisa jadi faktor utamanya karena ada keinginan istri yang belum tercapai, dia berupaya untuk supaya gini. Koruptor tuh kadang-kadang bukan niat laki-laki yang korupsi. Kadang-kadang karena harus memenuhi berlian, emas, ya kan, jalan-jalan ke luar negeri, tas yang harganya 3 miliar, ya mau gimana gitu. Ada jargon lucu. Suami cuma eselon apa ya? Eselon 3, eselon 4. Enggak tahu kan. Iya, tuh. Ya, akhirnya gimana? Korupsi lah. Iya, ada gitu ada. Kalau ngambil yang ini ya. Ada joke itu kalau istri sakit jangan dibawa ke puskesmas tapi bawa ke toko emas. Karena jangan-jangan kebutuhannya untuk itu Iya. Kebutuhan istri memaksa untuk bisikan-bisikannya berpengaruh terhadap suami harus nanti ketika suaminya melakukan kesalahan kan bukan berarti suaminya berlepas dari kesalahan, kan enggak juga karena kamu juga salah. Cuma ini kita lagi nyari supaya pintu kesalahan ini enggak terbuka. Siapa yang menyebabkan duluan itu aja. Ini kalau bisikan wanita terhadap suaminya atau pasangannya itu, apakah ini menjadi sebuah pelajaran penting bahwa untuk para wanita khususnya tentang kekuatan lisannya, kekuatan gimana Zat? Lebih tepat kekuatan bisikan. Kekuatan bisikan. Kan perempuan nggak perlu berteriak-teriak. Iya betul. Ini juga pelajaran ya buat para ibu nih. Ibu-ibu tuh anggaplah suaranya lembut, bahkan mungkin suaranya lemah gitu ya. Ibu-ibu dengan suara lirih saja. Itu kok masuk ke telinga para suami. Di kaum laki-laki itu dia menjadi gema yang dahsyat dalam hatinya. Nah, ibu-ibu harus tahu nih potensi ini. Iya. Jadi tolonglah ibu-ibu lah, ya kan? Tolong. Bapak nih kelihatannya aja perkasa. Kalau dibisiki istri selesai hidup ini. Iya. Kiamat dunia ya kan? Iya. Ya kan? Makanya
tolonglah bisik yang baik-baik aja lah ya kan. Iya. Bisik yang baik-baik, yang kuat-kuat saja ya kan. Betul. Nggak apa-apa lah. Jadi Tapi ada perilaku yang harus dilakukan nggak Ustaz buat sekarang para- gini lah, bayangkan ya. Ini yang contoh ini ya. Ah, Kurang hebat apa, kurang pinter apa, kurang cerdas apa, kurang gagah, kurang kokoh apa seorang Harun Ar-Rasyid. oh iya, Ya kan? iya. Harun Ar-Rasyid itu pemimpin terbesar, tertinggi, kekuasaan terluas, negeri paling kaya itu zaman Harun Ar-Rasyid. Iya. Bumi nggak ada yang bisa nyanyi dia saat itu. Iya. Nah, Harun Ar-Rasyid orang sepinter itu, secerdas itu, alim juga. Dulu belajar ilmunya juga serius sebelum jadi khalifah. Dia sudah jelaskan, ini kalau saya meninggal, kalau saya selesai jadi jabatan kekhilafahan, karena ada penggantinya. Supaya ini berjalan baik. Dia ngomong ke istrinya. Ini istri utamanya nih. Utama, ya. Namanya Zubaidah. Ya. Orang pinter juga. Quraisy juga. Ini sebelum meninggal udah nyampaikan lah ya. Iya, disampaikan. Iya, kebayang saya. Nanti Iya. kalau aku nggak ada, penggantiku Al-Ma'mun. Ah, iya. Al-Ma'mun tuh anak Harun Ar-Rasyid, Dari yang lain. tapi bukan dari Zubaidah ini. Iya, Ustaz, ya. Dari yang lain. Mana yang lain tuh? Ibunya Al-Ma'mun tuh bukan wanita yang yang nasabnya tinggi Ya, kayak Zubaidah ya. betul. Nanti yang jadi khalifah Al-Ma'mun. Kata Zubaidah nggak bisa lah, anakku lah. Ya kan? Al-Amin, anaknya Al-Amin, anaknya Zubaidah. Amin. Kata Harun Ar-Rasyid dengan tegas mengatakan, ini bukan masalah anak. Mm-mm. Ini masalah urusan di hadapan Allah. Wah, kelihatannya kan gagah ya. Pola. Kayaknya kan laki-laki itu gagah gitu. Iya, itu awalnya kontra ilmu dengan ilmu kayaknya saya. Oh, kelihatan ilmiah gitu Ilmiah. kan. Laki-laki itu kelihatannya Oke, ilmiah oke. gitu. Bahkan di riwayat lihat. Kurang gagah apa? Mereka pergi ke tanah suci Mekah dari Baghdad ibu kota Oke. pergi ke Mekah. Harun Ar-Rasyid depan Ka'bah disaksikan para punggawa kekhilafahan. Heeh. Dipersaksikan pengganti saya Al-Ma'mun. Oh, jadi hari itu sudah diketahui tuh. Sudah, Lid. Ya Allah nih kayak gimana ya bisikan. Nggak cukup itu, Lid. Waktu Zubaidah protes, nggak bisa lah anak saya Al-Amin. Oke, kita uji kalau gitu. Siapa yang layak? Oke. Al-Ma'mun atau Al-Amin, anakmu? Ini bisikan pertama masuk saat. Artinya Apa itu? akhirnya kan dibuka ruang untuk menguji anak. Uji anak. Dari awal kan sudah Nggak, maksud mutusin. saya Harun Ar-Rasyid itu kayaknya gagah banget Iya, gitu secara ilmu. kan harusnya udah putusin aja. Udah nggak ada apa-apa. Pokoknya dia kan gitu harusnya. Sudah tadi kan. Tapi ternyata ya kan. ketika Jadi gini kan. Akhirnya diuji, Lid. diuji kena bisikan pertama. Enggak diuji nih. Oh, iya, diuji. Uji yuk. Kamu sama saya duduk di sini. Kita panggil satu persatu. Suruh masuk tuh. Iya. Panggil. Namanya Al-Amin, panggil. Setelah itu ganti. Masuk Al-Ma'mun. Ditanya tuh, apa kabarmu? Gitu kan. Kemudian bagaimana menurutmu tentang kekhilafahan ini segala macam. Itu memang, Lid. Itu agak panjang ceritanya. Dialognya menarik. Betul. Jelas betul. Jawaban Al-Ma'mun lebih layak berkualitas dibanding Al-Amin. Oke. Clear kalau itu clear. Sudah kan? Terus kemudian begitu udah selesai, Heeh. Harun Ar-Rasyid ngomong ke istrinya, sudah lihat sendiri kan? Ya. Ini masalahnya bukan masalah anak, masalah kualitas. masalah Tanggung urusan di sisi Allah nanti. Allah. Iya. Jadi Al-Ma'mun lebih layak dari anakmu, Al-Amin. Keren. Zat. Keren kan? Keren. Begitu Harun Ar-Rasyid meninggal tuh, ujungnya yang ditunjuk siapa? Al-Amin. Kuprak gitu deh kan. Enggak ada nuansanya saat itu tiba-tiba Al-Amin yang diangkat. Ya, Lid, tetap saja, Lid. Itulah bisikan wanita. Allah. Iya. Makanya iya. segagah sepinter Harun Ar-Rasyid itu ya, kekuasaan seluas itu sepinter seahli-ahli dia. Dibisiki perempuan istrinya wassalam. Wassalam. Kalau wanita-wanita hari ini Zat, dengan kuat nuansa dia punya kemampuan untuk bisikin suami. Apa yang harus dilakukan Zat, supaya suami tuh gampang kokoh atau setidaknya tidak membuat dia melenceng lah dengan bisikan sang istri. Ya itulah makanya kan kita minta ya bisik yang baik-baik lah ya. Iya. Walaupun suami kelihatannya ilmiah, Betul. gagah. Betul. Itu kalau istri ngomong tuh dipikirin sepanjang jalan. Begitu ya. Iyalah, dipikirin sepanjang jalan. Nah, masalahnya kalau bisikan itu positif bagus kan. Tapi kalau negatif, Iya. akhirnya suaminya melakukan kesalahan. Oke, itu yang pertama. Itulah saja. pelajaran akhirnya. Kalau dimulai kalau dari kalau perempuan. kita anggap sebagaimana sebagian tafsir yang mengatakan Hawa duluan. Kemudian Hawa tuh begitu mendorong atau makan itu, Adam kok ikut? Ikutan. Adam kan orang pinter, Lid. Iya. Betul, Ya kan? betul. Kurang apa? Iya. Kurang apa hebatnya Adam alaihissalam? Iya. Tapi begitu kok Adam ikut juga, ya itulah kekuatan
bisikan wanita. Oke, itu yang pertama Ustaz ya. Pertama, Oke. ya kan, pertama begitu tuh. Tuh, Jadi sekarang yang kedua nih. yang bagus-bagus saya bisiknya Bu ya gitu. Iya. Yang bagus-bagus aja. Ya, Iya betul Ustaz. Iya, kebayang. jangan lah yang Iya. kita nih bawa Pak kelihatan aja gagah. Betul. Tapi kaum lemah. Iya. Di hadapan bisikan lah ibu-ibu. Belum di antara mereka suka konspirasi untuk membisik. Aduh, itu Lid. Satu wanita yang membisikkan saja itu bisa mengubah kekhilafahan. Iya kan? Iya betul. Ini kalau perempuan berkumpul, konspirasi membuat bisikan. Apa yang bisa melawan? Gak ada lagi. Ya Tidak Allah. tentara terbesar, tidak pasukan yang paling canggih, tidak senjata yang paling hebat. Gak ada yang bisa melawan bisikan perempuan. Kalau emak-emak ngumpul itu harusnya jangan banyak-banyak bincang tentang bisikan itu. Kurang apa dahsyatnya, Lid. Iya. Ketika para wanita penguasa Iya. di kota Mesir Iya. kumpul. Iya betul. Ya kan? Orang sebaik, sejujur, bahkan ini adalah calon nabi Iya, Yusuf alaihissalam. alaihissalam. Jeblos penjara. Perempuan. Dahsyat, Ustaz. Hawa. Sisi Pundak- positifnya pundak kita. enggak Ustaz, sisi positif. Saya belum gali yang kedua nih Ustaz. Sisi positifnya apa sih wanita yang hebat melakukan bisikan ini, ada enggak Ustaz sisi positifnya? Gini, Allah tuh sudah memberikan pada wanita. Iya. Mungkin secara fisik kalau tarung dengan laki-laki ya cenderung kalah lah, Iya. ya kan? Heeh. Tapi wanita bisa mengalahkan laki-laki dengan banyak cara. Salah satunya dengan bisikan itu. Oke. Jadi Allah tuh ngasih senjata. Tolong senjata itu dipakai untuk yang baik-baik. Oke. Begitu. Siap, Ini siap, senjata siap. ampuh nih, saya kasih tahu nih. Siap. Para ibu-ibu, para Para istri, para wanita, ingat ya, ya. Anda punya senjata bisikan. Iya. Luar biasa. Ini yang pertama, Zat. Yang kedua, Zat. Yang pertama, Yang pertama. ya kan? Kalau yang kedua kan tadi ada isyarat bahwa Isyarat. Nabi Adam alaihissalam yang memulai. Betul. Nah, Memulai. makanya Imam Ibnu Asyur melanjutkan kalimatnya gini, Lid. Adam yang memulai, kemudian istrinya itu ngikuti Adam. Oke. Mengapa? Karena memang laki-laki itu teladan. Iya. Nih, ini poin nih. Ya. Jadi kalau laki-laki itu berbuat kesalahan, itu sangat amat mungkin akan diikuti oleh pasangannya. Ya. Kenapa? Karena ya teladan. Namanya teladan tuh ya orang tuh pengennya niru aja. Namanya orang yang teladani, pemimpin kita teladani. Oke. Setelah itu Imam Ibnu Asyur mengatakan begini. Nah, inilah suasana ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Iya. Itulah kenapa diperintahkan pada kaum laki-laki jaga dirimu wahai laki-laki dan jaga keluargamu dari neraka. Iya. Kenapa perintahnya ke laki-laki? Iya. Karena memang kalau kamu yang perintah itu sama kayak dari atas ke bawah. Ke bawah. Nih. Nah, hukum bumi ini kan hukum Iya. apa namanya? Semua jatuh dari Ya, atas ke atasan bawah. bawahan lah gitu ya. Nah, kan? Air yang mengalir dari atas ke bawah. Iya. Ya. Kalau sudah begitu, artinya akan mudah sekali tuh kalau gelinding dari atas tuh gelinding. Iya. Kalau dari suami melakukan kesalahan itu cepat Otomatis. banget turunnya cuk bawah. Ya. Itu pentingnya untuk kaum laki-laki menjaga dirinya. Iya. Kemudian baru nanti dia akan mudah untuk bisa menjaga keluarganya. Ya. Kalau kaum laki-laki itu hanya fokus memperbaiki pasangan dan anak-anaknya, Ya. Tapi dirinya nggak dia dijaga. tidak jaga dirinya, sulit, Sangat mudah tergelincir tadi ya. sulit Pak. Iya. Tapi di posisi istrinya ini terkesan nggak punya aktivitas, ngikut aja. Jadi ada nggak sisi-sisi bahwa di poin ini adalah sebenarnya tema istri harusnya masuk ke ruang nasihat misalnya gitu pada Nah itu kan, ini lihat itu nasihat itu ingetin saya ada satu hadis nih juga ulama akhirnya berbeda pendapat tentang apa ya tafsir dari hadis ini, makna dari hadis ini. Oke. Hadis ini sahih sampai ada yang ini hadis gimana ya memahaminya gitu. Karena cukup sekilas gitu ya, sepintas itu cukup memojokkan perempuan. Oh gitu. Makanya Oke. orang-orang yang tidak suka Islam menganggap bahwa ini termasuk hadis yang istilahnya yang tidak memihak pada wanita. Ini Iya. ya ini hadisnya gini punya. Hadis sahih lagi. Bukhari Muslim. Hadisnya mengatakan laula Hawa. Oke. Laula Hawa lam tahun unsa zaujahat dahr. Apa tuh, Ustaz? Kalau bukan karena Hawa, Iya. maka wanita itu selamanya tidak akan pernah berkhianat pada suaminya.
Oh. Gak enak dengernya ya? Iya. Gak enak ya? Jadi terkesan memang memojokkan sudah, Ustaz. Iya kan? Wanita pokoknya. Nah, ulama jelaskan. Itu banyak penjelasannya. Oke. Kita kalau ambil dari dua pendapat tadi dia, siapa yang salah duluan? Iya, betul. Kalau kita bilang Hawa yang salah duluan, apa yang dimaksud dengan pengkhianatan Hawa? Iya. Itu kalimat Nabi ya, bukan kalimat saya. Saya juga nggak enak nih, tapi karena kalimat Rasul aman. Betul. Karena kalimatnya khianat, gitu. Supaya kita tahu, karena gini, di Quran juga pembahasan tentang perempuan juga pembahasan pengkhianatan. Contohnya adalah firman Allah tentang istrinya Nabi Nuh, ya. Istri Nabi Lut. Ya. Makanya nggak beriman kan, suaminya padahal Nabi. Betul. Kalimatnya adalah itu mereka berdua ini kan berkhianat. Fakhonatahuma. Oke. Keduanya berkhianat pada suami mereka berdua. Ya. Tapi ulama menjelaskan bahwa pengkhianatan dua istri itu bukan zina. Gitu. Okay. Karena tidak ada istri Nabi yang berzina. Gitu. Jadi itu pengkhianatan juga, tapi ini jenisnya bukan zina, tapi pengkhianatan karena tidak mau beriman. Oke. Nah, kalau Hawa disebutnya juga ternyata pengkhianatan juga. Pertanyaannya di mana khianatnya Hawa? Oke. Kalau berdasarkan kesalahan bahwa yang salah duluan adalah Hawa, perempuan. Hawa, maka berarti pengkhianatan wanita dalam kepada pasangannya adalah ketika wanita itu memberikan bisikan yang membuat laki-laki jatuh ke dalam dosa. Ya, paham. Nah ya, jadi gitu Bu. Jadi kalau bisik-bisik, ngobrol, suami merasa tertuntut oleh kalimat itu, kemudian suami melakukan dosa, itu pengkhianatan. Karena bisikan tadi. Kalau kita anggap yang salah perempuan yang pertama, perempuan. Mendahulukan perempuan. Kalau pendapat yang kedua, ulama juga menjelaskan. Ya, ini yang pertanyaan tadi ya. Ini juga nggak sembarang, lihat. Ini yang menjelaskan, yang berpendapat yang kedua ini justru Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Athir, kemudian Ibnu Hubairah. Ini mereka ini punya kitab-kitab yang itu di dalamnya dibahas. Yang kedua tapi, yang Adam duluan kan? Kalau yang salah Adam duluan. Betul. Di mana khianatnya perempuan? Itu dia, makanya tadi saya nanya tuh, Zat. Menarik ya? Betul. Kalau yang pertama kan jelas ya. Betul, ya jelas lah orang Hawa duluan. Ya kelihatan kan dia makan duluan. Makanya jelas dia melakukan kesalahan duluan. Tapi kan di tema ini kan Adam duluan lah, perempuan ngikut aja. Nah, ini kesalahannya di mana nih kalau kita coba di mana? Ya tadi mungkin apakah nasihati gitu. Iya, betul. Jadi ulama menjelaskan gini. Di mana khianatnya Hawa? Lawang yang digoda Adam. Terus Adam yang makan duluan, masuk Hawa disalahkan. Betul, saat itu dia. Ternyata ulama menjelaskan, mestinya ketika sang suami yang dengan tugas di luar sana, ya mungkin bertemu juga dengan banyak setan, ya kan? Iya. Kemudian dia kok mulai merasa tergoda, perempuan tidak boleh tinggal diam. Perempuan harus memberi nasihat. Iya. Sehingga ulama mengatakan, ketika perempuan meninggalkan nasihat suaminya atau tidak menasihati suaminya yang terlihat akan jatuh dalam kesalahan, maka itu pengkhianatan wanita. Jadi menarik saat kalau gitu bayangan saya nih, Sat, ya. Gimana? Bahwa kemampuan bisikan itu mendingkan diarahkan pada nasihat kalau gitu, Sat. Iya, betul. Jadi kan kemampuan dia membisikkan sesuatu daripada kepada hal yang buruk tadi, mendingan itu dimanfaatkan untuk menjadikan nasihat tatkala suami mulai kelihatan tergelincir. Benar gak, Zat? Betul. Gitu. Tapi boleh juga lah, Lid, sekali-kali bisikin jalan-jalan apa sih? Iya benar, Sat. Masa hidup plet-plet aja. Iya, boleh juga, ya kan? Bukan berarti istri tidak boleh mengungkapkan keinginannya, Sat, ya, membisikkan beli tas juga boleh, Lid, ya kan? Betul. Tas boleh, tapi ya diukur lah, ya kan? Jadi kalau ada pasangan pulang misalnya bawa rezeki tiba-tiba nggak biasanya gitu, Sat. Itu berarti kalau sang pasangan nanya, "Bi, ini rezekinya dari mana?" Itu sebenarnya memang itu bagus banget. Diharuskan ya kayak gitu ya. Saya ini memang bisa jadi sebagian suami akan tersinggung. Betul. Ya kan? Betul. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa ngasih tahu lah ya kepada para ayah. Dia usah tersinggung ya. Anda harus berterima kasih, bersyukur punya istri yang menasihati. Iya. Gitu. Karena istri untuk berani menasihati suami itu juga sudah mengumpulkan keberanian yang banyak. Kebayang saya, kebayang rasanya. Ya kan? Nggak, aduh gimana ya mau nyampaikan tapi dia suami gitu, Zat. Tapi nggak disampaikan, kok bulan ini kok rasa janggal gitu Zat. Betul, kan gini kan, Lid, kan
Air itu kan mesti mudah tanpa perlu power besar untuk Iya. turun dari atas ke bawah. Iya, iya, iya. Tapi kalau Dari air bawah ke mau atas. dari bawah ke Iya, atas itu betul. perlu pendorong, perlu mesin, Iya, perlu iya. listrik, perlu energi apa untuk dorong naik ke atas. Betul, betul. Nah, perempuan ketika mau menasihati suaminya itu perlu energi, keberanian, Iya. segala macam. Ya kalau sudah dinasihati bilang terima kasih lah. Kalau sulit sih, sulit tapi harus kita bilang terima kasih lah, ya kan? 2 poin berarti yang terakhir nih, Ustaz. Gimana tuh? Kalau begitu kenapa di ayat tadi yang Ustaz sampaikan justru malah Adam yang diminta untuk fatalaqo tadi, Ustaz? Nah, ini menarik ini. Jadi kan sudah ya. Sebenarnya makan dua-duanya. Iya. Tapi kok ada sentuhan Quran bahwa loh kok yang salah kok Adam sendirian gitu kan. Nah, karena yang salah Adam sendirian, Dam, kamu belajar Iya, itu. fatalaqa Adamu min rabbih. Kamu sekarang talaki sama Allah, maka dari dulu dari zaman ayah kita, Bertalaki. cara belajar ilmu yang benar Bertalaki. adalah talaki. Insyaallah. Ya Rabb. Talaki itu beda dengan cara belajar di kelas hari ini, klasikal, beda. Talaki itu gaya Islam sendiri dalam itu silakan dipelajari lah. Ya, ya. Tema sendirilah itu. Ya, karena ternyata Adam tuh belajar ke Allah itu talaki. Fatalaqa Adamu mir rabbih. Pada Tuhan yang Pada Robnya dia langsung Iya, talaki. iya. Gurunya langsung Iya, Allah betul. kan. Nah, talaki pada Robnya. Kalimat. Betul Bali. Nah, jadi yang diambil oleh Adam itu adalah kalimat. Iya. Itu dapat ilmunya itu. Iya. Ternyata disuruh baca kan. Heeh. Dia baca nih, ya kan? Iya. Tapi Adam belajar sendiri. Kalau di ayat itu ya, Iya, iya. apakah Adam berdua berangkat sama Hawa karena Hawa ngikut doang? Iya. Bang ikut apa bang? Umpamanya gitu ya. Ya, minimal denger lah ya. Iya kan? Bang ikut apa bang? Ya, Belajar. minimal nguping. Ya, nguping kayak Iya, gimana, gitu. ya Iya, kan? iya, iya. Ini kita nih udah siap-siap, udah rapi-rapi. Iya, ya. betul. Ya kan? Itu apakah begitu kan? Tapi saya belum baca Betul, riwayat betul, ya. betul. Tapi kalau ayat clear jelas bahwa Adam yang belajar. Adam sendirian belajar. Adam yang bertalaki pada Rob. Pada Robnya. Nah begitu dapat kalimat. Kalau versi rasa ayat ya. Ternyata di surat yang lain itu ternyata kalimatnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pengakuan dosa. Sudah? Iya. Tapi pembuka ayatnya itu ternyata qala, dua orang itu berkata. Oh, yang berdoa justru malah suami istri. Suami istri. Oke. Jadi kalimat ini diambil Adam sendirian dari Allah. Iya. Berarti kalau istrinya nggak ikut, Adam mengajarkan ke Istrinya. sehingga istrinya bisa membaca kalimat Doa itu. itu. Kemudian kita munajat bareng berdua Bareng-bareng. Adam talaki sama Rob. Adam mentalakikan pada pada istrinya. istrinya, betul. Itu kurikulum Pelajarannya juga, apa? Sob, ya? Pelajarannya apa? Berarti suami memang harus berilmu Kami harus ngaji. dan harus ngaji. Harus ngaji. Dan setelah itu tugas dia sebenarnya mentransfer ilmu itu. Jadi tidak salah kalau ibu-ibu sebenarnya banyak pengajian hari ini. Betul. Tapi saya kok khawatir ibu-ibu ngaji tiap hari itu karena suaminya nggak ngasih apa-apa. Suaminya nggak pernah merembeskan ilmu, mentalakikan ilmunya Allah kepada istri. Ya majelis-majelis hari ini saat ibu-ibu tuh sebenarnya sudah benar dia mereka ngaji. Cuma kadangkala membuat suami-suami pikirannya gini, Zat. Gimana? Ya udahlah kamu ngaji aja biar saya tak nyari uangnya gitu, Zat. Gitu. Jadi minimal buat beli seragam. Ya, gitu kan, ada seragam kan kamis pengajiannya beda. berapa kali seminggu kelihatan dari warna Betul. seragam ya, Lid ya. Iya, Jadi, seragam Jumat beda gitu, Zat. jadi kalau warnanya 3 berarti ngaji seminggu 3 kali itu. Kalau belajar, Zat ya. Iya, Ya. ternyata tidak. Suami harus belajar kemudian mengajarkan ke istrinya. Ngaji dulu, Zat. Kayaknya perlu belajar, Zat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, ini lanjutan ayat Injil tadi nih. Ya dibaca lagi sama dia. Dibaca lagi.